perwakilan SMA Negeri 2 Cikarang Barat akan berziarah ya ke makamnya Eyang Rangga Martayuda. Insya Allah kalau tidak ada halang rintangan tanggal 22 September itu pelajar dari luar negeri pertukaran pelajar seperti itu. Ngapain ini? Mana lagi direkam lagi? Ini lagi direkam lagi. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Papa, semoga panjang umur sehat selalu. Lagi kita nih yang kerjanya UMR, cari duit susah, jangan harap bisa beli Bapak properti. terharunya apa? Ya, takutnya nih premisnya gue adalah takutnya seperti Singapura. Kalau udah seperti Singapura, kalian bayangin orang yang kerja di Singapura itu mereka hanya bisa beli paling kalau working class seumur hidupnya dia akan nyicil seumur hidup untuk dapat satu apartemen. Hukum dijadikan alat politik itu tidak benar. Itu menentang prinsip-prinsip demokrasi. Yang ingin saya bicarakan di sini bukan politik nasional, tetapi mempersatukan keluarga-keluarga kecil, keluarga-keluarga yang dibina sejak lahir bersama-sama. Kenapa di Indonesia itu ujung-ujungnya jadi perpecahan, padahal satu ibu, satu bapak. Begitu orang tuanya meninggal itu terjadilah perpecahan. Makanya alhamdulillah bagi orang tua yang sudah cerdas, sebelum almarhum itu mereka sudah menggambar tata peta warisan. Ini warisan si A, ini warisan si B, ini warisan si C. Setelah mereka itu almarhum, anak cucunya itu diharapkan damai. Tapi ternyata tidak begitu. Itu yang namanya lahan yang sudah dibagi-bagi itu diserobot, lahan pagarnya dipindahkan, kemudian sumber airnya juga dicuri. Padahal itu satu ibu, satu bapak. Itu salah satu contoh. Ada kisah lain lagi. Bagi generasi milenial yang tidak paham sejarah, terlanjur membeli lahan dengan surat-surat lengkap berbadan hukum tetap, sebaiknya menjaga kelestarian situs sejarah, jangan dirusak, tapi harus ikut memeliharanya tanpa harus mengubah surat-surat. Diupayakan jangan mengubah bentuk lokasi, sebab bentuk lokasi itu merupakan bagian dari warisan budaya itu sendiri. Ikutlah menjaga kebersihan dan keindahan lokasi. Jaga adab saat berziarah dengan sopan santun. Mohon izin jika mau berkunjung. Waglo Gubuk Apung dan Ali TV sudah menemukan lokasi bersejarah yang dipelihara bersama warga yang terlanjur memiliki surat-surat di lahan bersejarah. Terbukti bisa ikut melestarikan budaya itu tanpa ada konflik, justru menambah pesatnya daerah itu. Jika sebelumnya masyarakat tidak tahu bahwa lokasi tersebut sebagai cagar budaya, dan cagar budaya itu persuratannya baru dibentuk belakangan, sebaiknya masyarakat ikut mendukungnya agar tidak mengubah bentuknya. Sebab hal itu tertulis dalam buku leluhur untuk kajian sejarah. Channel Waglo Gubuk Apung pernah mengangkat kisah situs sejarah yang ditempati ODGJ. Kisahnya secara garis besarnya sebagai berikut. Kanan. Jadi di belakangnya itu ada paha kanan, paha kiri, bagian kepala, bagian tangan kanan, tangan kiri, dipisah-pisah di beberapa gunung yang dikunjungi. Itulah salah satu contoh. Dan yang paling lucunya lagi Pak Nanang itu. Yang kita wawancara udah capek-capek, begitu turun di bawah, untung kan kita karena mau sholat maghrib, berhenti dulu yuk. Ternyata dia kuncinya yang bekal bareng di bawah. Yang tadi diwawancarai siapa? Itu mah ODGJ. Iya, ada di sini. Jadi yang diwawancara itu ODGJ. Tapi kepantesan kadang-kadang nyambung, kadang-kadang nggak nyambung. Kacau. Tapi kayaknya pengalaman selama kita mewawancara narasumber baru seumur hidup, baru pertama kali mewawancara ODGJ tapi nyambung. Nyambung. Iya. Mana dikasih uang lagi, pamitannya itu gede lagi oleh kita, orang ucapan terima kasih ke Kuncen. Udah yang dikasih orang gila. Dan ada di videonya, ada di YouTube. Saya tadi nonton itu Pak yang pas Bapak naik aja baru nonton yang naik itu. Itu yang kemarin tuh udah penontonnya sudah 500 lebih. Wih, Di YouTube itu.
karena memang judulnya unik sih. Jadi di sana itu kata Kuncen kan banyak orang-orang sakti ya. Iya. Dari kerajaan Sumedang Larang rata-rata itu kan pemakaman kemarin kan para tokoh-tokoh di situ Iya, kan pemakaman keramat itu dari kerajaan Sumedang Larang itu. Iya, betul. Apalagi ke Waglo besok kita mau ke Waglo kan. Iya. Di Waglo itulah boleh dikatakan Pokojo, yaitu Eyang Rangga Martayuda. Saya sudah minta izin ke Ibu Raden Siti Rukiah Rahayu, salah satu pewaris situs ini, pernah memaparkan tentang yayasan yang telah terbentuk. Tampaknya ini adalah kemajuan untuk pelestarian cagar budaya, untuk didukung bersama. Warga Cisalak Subang tentu sangat bangga ada tokoh nasional di Pajaratan. Sebab jika lokasi ini jadi daerah tujuan wisata, pasti kesejahteraan rakyat meningkat. Apa itu? Hasil pertanian, pedagang, pekerja angkutan umum, satpam, pekerja instalasi, media, bahkan kaum YouTuber, semua akan ikut merasakannya. Sok bicara Pak Nanang itu besok tanggal berapa? Ya, Bu. Ibu Haja aja lah. Baik Ibu Haja, mohon izin kami nanti dari perwakilan SMA Negeri 2 Cikarang Barat akan berziarah ya ke makamnya Eyang Rangga Martayuda. Insya Allah kalau tidak ada halang rintangan tanggal 22 September kami berkunjung ke sana. Jadi mudah-mudahan diizinkan untuk masuk ke ruangan, tapi di situ tulisannya jangan disangka tulisan biasa ya. Hurufnya huruf Sunda Buhun. Kalau nggak salah di situ silsilah. Itu diantaranya ya. Sebenarnya bisa dibuka di internet. Eyang Marta Yuda gitu ya, Rangga Marta Yuda bisa dibuka. Sebenarnya anak-anak yang mau ke sana besok suruh dibuka di internet biar tahu sejarah Subang. Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu satu-satunya suku bangsa yang tidak pernah merasa dijajah. Yang lainnya kan penjajahan Belanda begitu kejamnya antara dengan Panarukan itu kan, kerja paksa dan sebagainya. Orang Subang nggak ngerti apa namanya dijajah. Orang hidupnya sejahtera. Tuan Hopland. Karena Tuan Hopland itu bukan penjajah, pengusaha. Dan orang yang menjual tanah dijadiin karyawan, gajinya karena dia tahu batas-batas tanah, gitu kan? Jadi kepercayaan daripada mandor-mandor ya gajinya gedean dia. Itulah salah satu contoh. Nah itu kan sejarah. Jangan dianggap bahwa orang Belanda itu penjahat semua. Enggak, De Westdekker juga pahlawan kan? Ya Tuan Hopland itu diantaranya. Itu barangkali supaya anak-anak nanti berziarah ke makam Eyang Rangga itu berfoto-foto di situ, tapi harus pakai adab ya. Di situ itu sepatu harus bersih, nggak boleh sembarangan. Yang kuburan itu yang kelewatan. Yang makam di jalan itu ya Pak Haji ya? Yang dekat jalan. Ada rumahnya, ada rumah megah di dalam. Ada rumah. Iya malah pada waktu kemarin ke sana nggak ngeliat ada makam Pak Haji. Dia udah bolak-balik ke sana nggak ngeliat ada makam. Diceritain nanya makamnya di mana. Oke, kita lanjut.